Dia hamil. Siapa yang hamil? Tanya Zain. Dia. Wanita yang sudah merebut Atshan dari tangan aku. Dia hamil, Zain. Dia hamil. Ujar Alea dengan mata masih berkabut merah dan terlihat menahan amarah. Dia hamil sama suaminya kan? Kenapa kamu yang marah? Ucapan Greya, gadis cantik berusia 21 tahun yang baru saja pulang kuliah dan dijemput ayahnya itu, membuat Alea makin kesal. Pasalnya, Greya ini bermulut pedas dan sejak ia tinggal di apartemen ini, Greya menunjukkan sikap tak suka pada Alea. Greya, tegur Zain pelan pada putri kesayangannya. Greya menghela nafasnya lalu melihat ke arah dua asisten rumah tangga yang sudah bekerja dengan mereka sejak 10 tahun yang lalu, sejak ia kembali dari luar negeri setelah Zain bebas dari penjara. Big, ayo istirahat. Kedua asisten rumah tangga itu berubah, yaitu sekilas melirik takut-takut pada Alea dan juga Zain. Namun tak urung keduanya menurut juga pada Greya, terutama Sanem yang masih memegangi lehernya yang masih terasa sakit. Ketiganya lalu beranjak senang dan inem istirahat di kamar mereka di belakang, sedangkan Greya di kamarnya yang berdekatan dengan kamar Zain. Melihat putrinya sudah kembali ke kamar, begitu juga dengan kedua asistennya, Zain lalu menoleh pada Alea. Ia merangkul bahu Alea lalu memintanya untuk duduk. Duduklah. Alea dengan kesal melepaskan tangan pria yang masih tampan berkacamata itu. Zain mencoba memahami. Ia tak marah. Usia Alea tak jauh dari Greya. Zain paham jika Alea masih butuh perhatian. Alea duduk di sofa sendiri dengan wajah kesal dan mata memerah. Zain lalu duduk di sampingnya. Kini, bulir air mata itu jatuh dari netra cantiknya. Alea. Dia ingkar janji, Zain. Dia janji nikahin aku, tapi dia malah nikah sama orang lain dan sekarang, istrinya itu lagi hamil. Mungkin mereka sudah bahagia, Alea. Sungguh, Alea sangat tak setuju dengan ucapan Zain. Sejak mengajaknya tinggal di sini dan sejak Alea bercerita tentangnya juga Atshan, Zain seolah tak mau mendengarnya. Zain. Zain menenangkan wanita berusia 24 tahun itu dengan menggenggam kedua tangannya. Lupakan dendam itu, Alea. Sejauh apa kita mencoba untuk membalas perbuatan orang yang sudah menyakiti kita, maka akan semakin sakit di sini, ujar Zain menunjuk pada dadanya. Alea tertawa sinis pada Zain. Kamu kira semudah membalikkan telapak tangan merelakan orang yang sudah menghancurkan hidup aku lalu berjanji untuk menikahiku? Itu maksud kamu, Alea? Kamu lupa kalau dia sudah menggores luka yang teramat dalam setelah 3 tahun kami bersama dan seenaknya dia buang aku kayak sampah. Dia udah hancurkan seluruh hidupku, Zain. Akulah yang sudah menghancurkan hidup kamu, Alea. Greya menegang saat Zain mengatakan hal demikian. Zain sendiri terlihat ada raut penyesalan di wajahnya dengan mengucapkan demikian. Alea menangis, membuatnya terpaksa kembali mengingat memori pahit bagaimana ia bisa menjadi gadis door prize. Flashback on. Zain Airlangga. Pengusaha butik kala itu, mengalami masa-masa pahit dalam hidupnya. Jatuh cinta pada istri orang dan berniat memilikinya, membuat Zain gelap mata tak peduli bahwa yang dilawannya bukan orang sembarangan. Siapa tidak mengenal klan Lubis? Selain memiliki uang, mereka juga memiliki kekuatan. Atalarik dan Abraham, duo Lubis yang jika berurusan dengan mereka, sama saja, bunuh diri. Zain, pengusaha muda yang memiliki butik besar harus mendekam selama 5 tahun di penjara karena berniat melakukan perbuatan asusila pada Viana Ayu, istri dari Atalarik Fabian Lubis. Selepasnya dari tahanan, ia langsung menjemput putrinya dari luar negeri yang tinggal bersama dengan orang tuanya di sana. Walau Greya harus terus bersedih karena ayahnya tak bisa move on dari Viana Ayu, wanita yang Greya sendiri inginkan untuk menjadi ibu, namun apa daya Viana pasti juga sangat membencinya. Karena Zain berniat jahat padanya. Ya, Greya tahu alasan kenapa ayahnya di penjara.
Saat ia tinggal bersama neneknya, sang nenek memberitahunya. Bertahun-tahun kemudian, setelah ia bebas dari penjara, Zain makin akrab dengan dunia malam. Demi bisa melampiaskan kekesalannya dan cintanya yang tak sampai pada Fiana Ayu, wanita cantik berambut abu yang menawan hatinya dan juga Greya. Sayang, dia telah dimiliki oleh orang lain. Zain merasa terlambat karena tidak bertemu dengan Fiana terlebih dahulu. Fiana. Malam-malam, pria tampan itu tak lepas dari mimpi-mimpinya ingin memiliki Fiana. Meski hampir 10 tahun lamanya, sejak pertemuan pertama dengan Fiana di sekolah TK Greya, Zain sama sekali tidak bisa melupakan wanita itu. Malam itu, dengan langkah terhuyung, Zain keluar dari klub malam di mana ia biasa minum. Esok, ia harus menjemput Greya dari rumah orang tuanya. Kenapa kita bisa berjumpa setelah kamu menjadi milik orang lain? Kenapa? Kenapa harus pria tua itu yang kamu pilih untuk menjadi pendamping hidupmu? Aku lebih muda. Aku lebih tampan, Fiana. Bahkan dia seusia ayahmu. Kacau Zain. Kata-kata yang sama. Tak pernah berubah. Ia menjadi pengusaha pada siang hari dan pemabuk di malam harinya. Hingga oleh rekan-rekan kerjanya, ia dijuluki Zain si pemabuk. Ia berjalan terseok menuju mobilnya. Malam semakin larut dan nampak sepi di jalan. Mungkin karena ini sudah dini hari. Zain menajamkan matanya ketika melihat seorang perempuan muda berdiri menyandar di badan mobilnya. Rok mini dan crop top putih yang dibalut jaket kulit membuat Zain menyangka kalau ia adalah wanita malam di klub ini yang sedang menunggu pelanggan. Zain yang berniat segera pulang, lalu menarik tangan wanita itu agar menyingkir dari mobilnya. Minggir, duh. Umpat si gadis dengan kesalnya. Biasa aja dong. Tambahnya lagi dengan perasaan kesal. Zain yang tidak pernah dimaki oleh perempuan sebelumnya, apalagi oleh perempuan yang menurutnya adalah seorang kupu-kupu malam, menoleh dengan wajah penuh amarah pada gadis itu. Namun, Zain tercekat saat melihat wajahnya. Alea, nama gadis itu. Ia yang sedang menunggu temannya untuk dijemput di sini, merasa risih dipandangi oleh Zain. Gue colok mata lo ya. Ujarnya masih kesal. Lalu beranjak pergi dari sana. Namun, Zain menahan tangannya dan menarik gadis cantik yang masih SMA itu hingga menghadap ke arahnya. Fiana. Alea mengernyitkan dahi mendengar Zain memanggilnya dengan sebutan demikian. Fiana. Kamu di sini. Kamu di sini. Buat nemuin aku. Gue Alea. Sentak Alea pada pria dewasa di depannya ini. Fiana. Alea yang tadinya pemberani namun melihat orang ini mabuk dan tenaganya yang sangat besar ketika mencengkram tangannya langsung berontak melepaskan diri dan akan kabur. Lepas. Gue bukan Fiana. Ucap Alea, namun Zain tetap memaksa memeluknya. Alea yang geram lalu menendang di antara kedua kaki Zain dengan lututnya. Akah! Teriak Zain refleks melepaskan Alea dari dekapannya. Ia menunduk menahan sakit pada bagian vital tubuhnya. Rasain lo. Sialan. Ucapnya sambil berlari kencang keluar dari area klub malam itu. Fiana. Sialan. Tak terima dengan penolakan Alea, Zain masuk ke dalam mobilnya dan mengejar gadis itu. Namun ia tak menemukannya. Suasana malam yang gelap, lampu jalanan yang temaram menyamarkan tubuh Alea yang bersembunyi di belakang banner counter HP. Tubuhnya yang langsing membuatnya mudah bersembunyi. Netra cantiknya mengintip dan ia mendesah lega saat mobil mewah itu pergi menjauh. Beberapa hari setelahnya, Zain kembali datang ke klub malam itu. Kali ini, ia menginginkan seorang perempuan untuk menemani malamnya. Seperti biasanya, Zain akan disediakan ruangan VIP untuknya. Setelah masuk ke dalam kamarnya, alangkah terkejutnya Zain ketika ia mendapati gadis yang ia ingat menendangnya dengan lutut beberapa hari yang lalu di depan klub ini. Tak hanya Zain, Alea sendiri juga terkejut melihat pria itu. Ia bangun dari duduknya. Kedua netra itu saling beradu. Zain tersenyum sinis melihat ke arah tubuh Alea.
Gayanya sok suci. Ternyata jual diri juga kan? Ejek Zain. Alea mengepalkan kedua tangan di sisi tubuhnya. Ia ambil tas yang ada di atas ranjang lalu akan berjalan keluar dari kamar itu. Namun, Zain mencekal lengannya. Lepas. Saya udah bayar kamu. Layani saya. Alea menggeram marah. Uang sudah ia terima. Dengan siapapun, ia sudah terima konsekuensinya. Sejak beberapa hari yang lalu, ia dibujuk oleh Martin untuk mencari uang di tempat ini. Sempat Alea ragu. Namun Martin meyakinkan kalau ini adalah tempat mencari uang dengan cepat. Akhirnya, Alea setuju. Namun ia tak menyangka jika pelanggan pertamanya adalah pria yang akan melecehkannya beberapa hari yang lalu. Zain mendorong Alea ke atas ranjang. Gadis itu tak bisa menolak lagi. Ia hanya tinggal menutup mata. Lagi pula, Zain tak terlalu buruk untuk jadi yang pertama. Ia tampan dan tanpa kacamata, yang ia buka, maka nampak kalau pria itu masih muda. Zain merunduk mengambil apa yang sudah dibelinya. Tanpa perasaan, ia perlakukan Alea seperti biasa ia memperlakukan wanita-wanita malamnya dan satu hal yang membuat Zain terkejut adalah ternyata Alea masih gadis. Ia pria pertamanya. Zain menggulingkan diri. Tanpa menyelesaikannya. Seketika itu ia teringat pada putrinya, yang masih remaja. Alea merasa terhina karena Zain tak menyelesaikannya malah pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ia memunguti pakaiannya dan keluar dari klub malam itu. Kemana dia? Tanya Zain pada dirinya sendiri ketika keluar dari kamar mandi dan tak menemukan gadis yang bahkan ia tak ketahui namanya itu. Zain langsung keluar dari kamar tersebut dan bertanya pada pemilik klub. Paijo Fernandes, sang pemilik klub hanya mengatakan kalau nama gadis itu adalah Alea dan dia baru beberapa hari berada di klub ini serta Paijo tidak mengetahui di mana alamatnya. Flashback off. Sejak saat itu aku selalu mencari kamu dan sejak saat itu juga aku berhenti menyentuh perempuan karena aku sadar sudah menghancurkan hidup kamu, Alea, ujar Zain. Alea menatap tajam pada Zain. Zain lalu menggenggam kedua tangan Alea. Ia sengaja mengajak wanita cantik itu ke apartemennya untuk lambat-lambat diperkenalkan pada sang putri, Greya, dan berniat memperistri Alea untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama itu juga, ia berusaha untuk meyakinkan Alea bahwa niatnya tulus. Namun selama itu juga Alea tetap memikirkan mantan kekasihnya. Hanya Atshan Lubis dan Atshan. Tapi Zain tak gentar, ia tetap menunjukkan ketulusan niatnya. Alea melepaskan paksa tangan Zain di atas tangannya. Kamu gak harus bertanggung jawab atas apapun. Kecuali Atshan, tidak ada yang berhak menghapus luka aku. Dia yang buat kehancuran hidup aku dan keluargaku dan dia yang harus bertanggung jawab, ucap Alea angkuh lalu bangkit berdiri dan berjalan cepat masuk ke dalam kamarnya. Meninggalkan Zain. Pria berkacamata berusia 45 tahun itu hanya bisa terdiam memandangi gadis yang hatinya tengah dipenuhi oleh amarah itu. Alea sama sekali tak mengenal keluarga Lubis. Terlepas dari apapun yang sudah dilakukan oleh keluarga Lubis padanya entah itu benar ataupun salah, Alea tak akan bisa masuk walau sekecil apapun celahnya. Zain tak akan mau Alea hancur kesekian kalinya karena Lubis, bukan tandingan mereka. Percakapan antara Alea dan Zain itu, ternyata diperhatikan oleh putri Zain hasil dari pernikahannya dengan Fabiola, Greya. Greya menguping dari sebalik tembok. Lubis. Ingatan gadis cantik yang mengambil jurusan desain itu, langsung tertuju pada wanita cantik lemah lembut dan sangat keibuan, Fiana Ayu. Wanita yang ia inginkan menjadi ibunya. Namun, kesalahan sang ayahlah yang menjadikan Greya tak pernah lagi bertemu dengan Fiana karena dia tinggal di Irlandia bersama dengan kakek dan neneknya. Bahkan saat kembali ke Indonesia pun, Greya tak berani menemui Fiana Ayu yang pernah ia panggil Mama saat TK itu. Mama Fiana. Seperti apa Mama sekarang? Apa baik-baik saja?
Mama baik sayang. Kalian gimana? Ah, gimana? Seva menjauhkan telinganya dari layar ponsel kala ia menelepon mama mertuanya, namun ia mendengar suara mamanya itu berbeda. Aku sama abang baik-baik saja, Ma. Sekarang kita lagi istirahat di hotel. Mas. Si di Agra. Seva menelan salivanya gugup. Ia mengusap tengkuknya sendiri. Iya Ma. Masih di Agra. Tak ada jawaban dari mertuanya. Ah, kalau gitu, aku tutup dulu ya Ma. Selamat malam Ma, ucap Seva cepat lalu menutup sambungannya. Ia lihat ke arah jendela kamar hotelnya yang terbuka. Waktu sudah malam. Sekitar jam 9. Itu berarti di Jakarta jam setengah 8 malam. Kalau Seva tak salah mengira, mungkin mertuanya tadi sedang berolahraga malam. Seva menepuk pipinya sendiri. Kenapa jadi berpikiran ke arah sana? Jangan salahkan pikiran Seva yang mengarah ke sana hadirin. Salahkan Fernando Jose dan Rosalinda itu. Yang selalu mesra dimanapun kapanpun. Membuat siapa saja iri akan keromantisan mereka. Terutama Seva yang semenjak dinyatakan hamil sampai sekarang sudah sekitar 1 mingguan ia berada di India, untuk honeymoon kedua mereka, belum pernah melakukan lagi aktivitas suami istri lagi. Mereka hanya sebatas saling peluk cium tak lebih dari itu. Entah kenapa, Atshan seakan menjauhinya. Seva menoleh ke arah kamar mandi. Suaminya sedang mandi sehabis pulang dari pertemuan dengan beberapa rekan bisnisnya tadi yang berasal dari India. Ya, Somi juga berkembang di negara asal film Kuch Kuch Hota Hai itu. Seva yang malam ini begitu cantik mengenakan sherwani warna merah atau pakaian khas orang pada era Mughal. Eranya Kaisar Mughal yang mendirikan Taj Mahal, hanya duduk di atas ranjangnya. Ia menghadap ke arah meja rias. Apa aku gendutan ya? Tanyanya pada dirinya sendiri. Perihal Atshan yang tak mau menyentuhnya. Enggak ah, jawab Seva sendiri memastikan kalau ia tak gendut. Apa iya, karena badan aku rubah? Seva bangun dari duduknya lalu melihat bentuk tubuhnya depan belakang di depan meja rias. Belum ada perubahan ah. Lagi-lagi Seva menjawab sendiri pertanyaan di benaknya. Ia makin bingung. Sejak beberapa hari ini mereka melakukan sesi wawancara dan berjalan-jalan di sekitar kota Agra. Atshan memperlakukannya bak putri bahkan seperti guci mahal yang takut akan pecah jika lepas dari pengawasannya sedikit saja. Namun, apa yang dilakukan oleh suaminya itu justru membuat sang istri merasa aneh. Karena Atshan sama sekali tak meminta haknya. Berbeda sejak sebelum dinyatakan hamil. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka dan Atshan nampak sangat segar keluar dari sana sehabis mandi. Ia menoleh ke arah Seva dan tersenyum. Belum tidur. Masih sore, jawab Seva dengan netra coklatnya yang kini tengah lekat memaku bagian rahang suaminya yang tegas ditumbuhi bulu-bulu halus di sekitaran wajahnya. Sebulir air tetesan dari dagunya, luput dari sekaan handuk. Hingga mengalir ke bawah dagu, turun terus ke tengah dada bidangnya lalu turun lagi melewati roti sobek dan terakhir, Seva susah payah menelan salivanya lagi saat air tetesan itu masuk di lipatan handuknya. Di atas bulu-bulu halus yang terlihat di bawah pusar. Seva panas dingin melihatnya. Jam berapa? Atshan bertanya sambil memastikan pukul berapa sekarang dari jam meja di atas nakasnya. Netra Seva terus mengikuti kemana suaminya berjalan bahkan Seva sekarang tengah menggigit bibirnya dan merapatkan kedua kakinya. Jam 9 sih udah malam sayang. Duluan istirahat aja, ujar Atshan yang berbalik menghadap lemari pakaiannya untuk mengambil baju. Buka. Pinta Seva dalam hati menunggu sehelai handuk itu terhempas dari pinggang suaminya. Karena Seva kangen dengan bokong seksi ala David Beckham milik suaminya. Udah malam, Seva. Istirahat aja. Seharian tadi kita jalan-jalan terus, abang khawatir kamu kecapean. Namun Seva adalah Seva. Ia penasaran menunggu handuk itu jatuh. Ia tak sabar.
Abang nyari baju apa? Milihin cabe sih. Lama banget. Seva tak tahan lagi. Ia berkali-kali menggigit bibir bagian bawahnya lalu menjalin jari jemari di atas paha. Pandangannya hanya fokus pada bagian bawah belakang suaminya. Seva yang tak tahan, lalu bangun dari duduknya. Mendekati Atshan sambil melepas pakaiannya dan hanya memakai pakaian dalam saja. Atshan masih memilih. Sayang, tidur duluan ya. Besok kan kita harus pulang ke Jakarta, udah terlalu lama kita di sini, wawancara juga udah selesai tadi pagi kan. PLAKKKK. Atshan melotot horor dan sekaligus kesakitan. Ia langsung berbalik sambil memegangi bagian bokongnya yang barusan saja ditampar oleh istrinya. Ulangi, ditampar oleh istrinya. Seva, kamu kenapa? Ucapnya antara sakit dan seperti mendapat durian runtuh kala mendapati istrinya hanya mengenakan pakaian dalam berwarna hitam yang sangat kontras dengan kulit putihnya. Sayang, tanya Atshan. Terlihat sekali jika diraut wajahnya, kalau pria berdarah Sumatera Italia itu agak heran dan sekaligus kesakitan. Membuat Seva jadi tak tega melihatnya. Why baby? Kenapa? Tanya Atshan mencoba bijak karena andai kata kalau yang barusan saja menamparkan bokong seksinya adalah Arash atau Lingga, sudah ia pastikan bahwa akan membalasnya dengan kaki. Pastinya bukan dengan tangan. Tapi yang barusan melakukannya adalah sang ratu di kerajaan hatinya. Mana mungkin Atshan mau membalas apalagi sampai kaki. Pakai bibir saja kalau boleh ya Dit. Aku gak tahu, Bang. Refleks pengen mukul. Jawab Seva dengan wajah polosnya lalu mengusap satu kali bagian perutnya yang masih rata. Seolah ingin menunjukkan pada sang suami bahwa tubuhnya sama sekali belum berubah sedikit pun. Atshan menautkan kedua alisnya. Kamu ngidam. Seva malu menggakui yang sebenarnya dan akhirnya ia pun menganggukkan kepala. Sedikit berdusta tak apa-apa kan? Iya. Aku ngidam. Cek, ngidamnya kok aneh-aneh sih. Kemarin pengen ketemu sama Syahrukh-khan, sekarang pengen mukul bapaknya. Ucapan anak kedua Atalarik itu tak sengaja menyakiti hati istrinya sehingga Seva berkaca-kaca. Jangan nangis, abang gak marah sama kamu kok. Sumpah, jangan nangis, Seva. Ini. Pukul aja bokong abang ya. Atshan menarik tangan Seva lalu ia sedikit memiringkan tubuhnya agar Seva mudah untuk memukulnya lagi, tapi Seva malah menangis. Membuat suaminya makin panik. Seva, please abang mohon jangan nangis. Ingat kata dokter loh. Kata mama, kata bude. Kamu nggak boleh nangis apalagi sedih berkepanjangan, nanti ngaruh loh sama dede bayinya. Habisnya abang nggak mau nurutin ngidamnya aku. Lirih wanita berusia 17 tahun itu. Bukan begitu, oke abang minta maaf sekarang bilang dede bayinya ngidam apa. Seva mengangkat wajahnya hingga kedua netra mereka beradu. Paras tampan suaminya yang memiliki netra abu sungguh sangat menawan dan Seva berdoa semoga putra atau putri mereka yang sedang berada dalam kandungan ataupun nanti, semoga mewarisi netra indah milik ayahnya dan nenek mereka serta eyang mereka nantinya. Abang janji nggak marah? Ya, janji enggak. Atshan sudah mengalami ngidam paling pelik dalam hidupnya yaitu selama 1 minggu ini. Sama seperti ketika berada di Jakarta, Atshan juga mengalami namanya morning sickness. Ayo, bilang pengen apa? Pengen mukul lagi, jawab Seva malu-malu. Atshan memejamkan matanya erat. Lalu ia buka kembali dan tersenyum pada istri solehotnya. As you wish, Mrs. Atshan Lubis. Atshan memutar tubuhnya lalu menghadap ke arah lemari pakaian mereka. Selama beberapa saat ia tidak merasakan pukulan istrinya. Plak. Atshan menumpuk kedua tangannya di pintu lemari selagi ia membiarkan istrinya menuntaskan masa ngidamnya dulu. Seva bersiap kembali memukul kulit yang mulai memerah itu dengan telapak tangannya, namun tiba-tiba saja Atshan berbalik dan memeluknya.
Dengan nafas naik turun dan tatapan penuh dengan kabut gairah. Seva tersenyum simpul. Ia hafal tatapan itu. Jangan. Abang gak kuat, Seva, ujar Atshan meminta istrinya untuk menghentikan kegiatan ngidamnya. Seva sangat paham kalau suaminya tak bohong. Ia sedang bergairah. Ya udah. Tapi aku juga mau diusapin. Mau tidur. Boleh kan? Atshan mendesah lega, tak apalah hanya mengusapi saja. Daripada ia disiksa seperti tadi. Oh, rasanya ingin sekali ia bertanya apakah istrinya sedang cosplay menjadi Mr. Grey. Tapi apa ini? Seva melepaskan semua pakaian Delemni. Lalu naik ke atas kasurnya. Usapin semua ya, Bang.